Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Memuat beberapa ruang lingkup, di antaranya pengembangan tes hasil belajar, kemudian analisis tes hasil belajar, kemudian pengolahan nilai hasil belajar, dan yang terakhir adalah pelaksanaan program tindak lanjut. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah pembuatan tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya, yaitu atau keseimbangan jumlah soal pada tiap materi dan aspek tingkah lakunya sebagaimana taksonomi Bloom atau taksonomi dari Anderson. Kemudian merumuskan indikator. Dalam merumuskan indikator, perlu diperhatikan unsur behaviornya agar menggunakan kata kerja operasional sesuai dengan level kognitifnya. Kemudian merumuskan soal, melakukan uji coba soal, melakukan analisis butir soal, memperbaiki soal, melaksanakan tes, dan menafsirkan hasil tes. Analisis hasil tes belajar. Untuk menganalisis hasil tes belajar, ada beberapa teknik analisis yang dapat kita gunakan, baik secara statistik maupun non-statistik. Menurut Suharsini Arikunto, ada 4 cara melakukan penilaian terhadap tes yang kita buat sendiri, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya, apakah banyaknya soal untuk setiap pokok bahasan atau tema sudah seimbang atau belum? Kemudian, apakah soal yang diberikan sudah sesuai belum dengan materi yang sudah disampaikan di kelas? Kemudian, apakah soal yang kita susun dapat menimbulkan kebingungan atau salah tafsir tidak bagi siswa? Kemudian, apakah soal itu dapat dikerjakan oleh sebagian besar siswa atau tidak? Terdapat juga beberapa teknik analisis lain yang dapat digunakan untuk menilai tes yang dibuat sendiri, yaitu menganalisis hasil tes dengan pendekatan statistik, baik analisis terhadap tes secara keseluruhan maupun analisis terhadap butir soal atau analisis per item tes. Di antara cara-cara tersebut adalah analisis tingkat kesukaran, yaitu analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab benar atau dijawab salah oleh peserta tes. Kemudian, analisis daya pembeda soal, yaitu sebuah soal dikatakan baik apabila soal tersebut dijawab benar oleh peserta didik yang nilainya tinggi dan dijawab salah oleh siswa yang nilainya rendah. Kemudian, analisis pola jawaban soal, yaitu analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal pilihan ganda. Kemudian analisis validitas tes, yaitu tingkat kevalidan, tingkat kesahihan, atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dapat dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian yang terakhir analisis reliabilitas tes, yaitu tingkat kepercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. Pengolahan nilai hasil belajar. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian untuk psikomotorik. Pemberian skor dan nilai yang kedua, pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes. Alat evaluasi non-tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek efektif atau sikap, yaitu dengan menggunakan observasi, angket, evaluation, dan penilaian antar peserta didik, dan jurnal, serta digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik, yang selanjutnya pengolahan hasil penilaian untuk kerja atau praktik. Berdasarkan hasil penilaian untuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti praktik sholat, praktik membaca Al-Quran, praktik berwudu, dan lain-lain. Pelaksanaan program tidak lanjut. Program remedial, pengertian. Program remedial adalah program
tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. Pelaksanaan program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan, dapat dilaksanakan secara kelompok. Jika kesulitan belajar dihadapi oleh sebagian besar siswa, maka program remedial dilakukan dengan melakukan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kemudian pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya. Dapat dilakukan juga sebelum semester berakhir atau batas akhir pemasukan nilai ke dalam buku rapor. Kemudian dapat dilakukan di luar jam pelajaran. Dilakukan dengan jalan mengambil beberapa peserta didik yang membutuhkan remedial dari kelas reguler ke kelas remedial. Remedial juga diakhiri dengan penilaian untuk melihat pencapaian peserta didik pada KD yang remedial. Pemberian nilai KD kepada peserta didik yang mengikuti pembelajaran remedial yang dimasukkan sebagai hasil penilaian harian adalah nilai yang sesuai capaian yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti remedial. Cara yang banyak digunakan adalah dengan pembelajaran di luar jam pelajaran dan pengambilan peserta didik tertentu. Prinsip-prinsip program remedial. Adaptif, interaktif, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan penilaian, menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, pemberian umpan balik segera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kesalahan belajar yang berlarut-larut dan mendeteksi sedini mungkin kesulitan belajar. Dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Langkah-langkah program remedial. Menganalisis kebutuhan yaitu mengidentifikasi kesulitan atau permasalahan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik berdasarkan analisis terhadap penilaian harian dan penilaian tengah semester. Menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran, melaksanakan program remedial, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir. Program pengayaan. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Langkah-langkah sistematis dalam mengidentifikasi kelebihan kemampuan siswa dan memberikan treatment pembelajaran pengayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema. Yang terakhir adalah pemadatan kurikulum.